melompat, ada sungai, setelah melompat jadi orang dia. Anjingnya itu warnanya hitam. Waktu tidur saya ini, tidur di sini, ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia ngajak kawin. Ngajak kawin? Iya. Itu siang atau malam hari, Pak? Malam itu, kira-kira jam 12 lebih. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Cantik gak orangnya? Cantik, Mas. Kayaknya itu kayak mimpi, tapi saya keadaan sadar gitu. Gimana ya? Kira-kira makhluk apa itu, Pak? Kayaknya itu, kalau di sini namanya sundel bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, dan kita akan mencoba masuki hutan larangan ini, yang dimana di dalam hutan ini tinggallah ya kita mendapat informasi bahwa ada seorang parubaya ya, laki-laki yang tinggal sendirian ya di tengah hutan larangan ini, yang tentunya sudah lama, puluhan tahun ya. Hutan ini ya terkenal dengan hutan yang sangat wingit atau angker, atau alas Jalmo Moro Jalmo mati ya. Oke, next kita langsung saja menuju lokasinya, dan kita masih mencari akses jalannya. Nah, mungkin ini, jadi sebelah kiri ini ada jalan setapak. Nah, mungkinkah jalan ini adalah akses satu-satunya orang yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah sampai lokasi yang mungkin kebenarannya memang di sini, yang menurut informasi dari masyarakat sini bahwa di dalam hutan larangan ini ada seorang yang tinggal sudah puluhan tahun ya di dalam hutan ini. Entah itu lelaku pertapa atau ada maksud yang lainnya. Kita akan bertamu, dan itu orangnya lagi menjangkul. Pak Rahayu, Pak Rahayu, ngapunten. Ya. Aduh, bersusah payah kita nyari lokasi jenengan ya di sini. Pak Sinten namanya, Pak? Pak Sutopo nggih, Pak Topo nggih. Dan ini rumah jenengan, gubuk jenengan. Ya. Dan ini gubuk di tengah hutan larangan nggih, Pak Topo nggih. Ayo, Mas, silakan. Oke, Pak nggih. Jadi nggih. Kita dipersilakan, Pak. Di gubuk saya ini yang udah berapa tahun nih? Jenengan tinggal di sini sudah berapa tahun, Pak? 16 tahun. Sudah 16 tahun? Iya. Sendirian, gitu? Iya. Oke. Jadi Pak Sutopo ini sudah 16 tahun hidup di dalam hutan ini sendiri. Mari silakan duduk, Mas. Nggih, ngapunten sakderenge Pak Sutapa nggih, Pak Sutopo nggih. Iya. Nah, Pak, saya panggil Pak Topo aja biar lebih enak ya. Iya. Pak Topo ini tinggal di hutan larangan ini, di gubuk kecil sudah kurang lebih sekitar 15 atau 16? 16 tahun ya? Iya. Tinggal sendirian gitu. Sendirian. Istri kemana, Pak Topo? Cerai. Oh, sudah cerai? Sudah lama cerainya? 10 tahun. Sudah bercerai sudah 10 tahun. Punya anak? Satu. Sekarang anak jenengan sudah besar? Besar. Tinggal di? Ikut ibunya, sekarang kerja di Bali. Oh, kerja di Bali, nggih. Ya, Pak Topo kan ini hutan yang terkenal angker loh, Pak. Iya. Jenengan tinggal sendiri ya? Iya. Tanpa seorang pun yang menemani, nggih? Tidak ada. Ini untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, untuk makan minum, jenengan? Saya nggak pernah makan nasi. Yang aku makan setiap hari singkong, terus butik itu namanya, butik sama pisang. Umbi-umbian gitu nggih? Minum, kalau minum ngambil di sungai. Dekat sungai ya kebetulan sini ya, Pak Topo ya. Dan di bawah jenengan itu kan ada pisang. Iya. Itu direbus atau di apa? Dibakar. Dibakar saja? Iya. Setiap hari itu, Pak? Iya. Masya Allah. Kan vitaminnya banyak, ada pahit-pahitnya. Nggih. Oke. Jadi Pak Topo ini ternyata seorang, boleh kita bilang jenengan itu seorang pelaku ritual, ngeten Pak Topo nggih. Iya. Memilih tinggal di dalam hutan ini karena patah hati, frustasi, atau apa Pak jenengan, Pak? Ya, sama patah hati, terus hidup di sini lebih aman,
Tidak ada omongan yang gini. Lebih mencari kedamaian gitu. Iya. Hidup di tengah hutan, mencari kedamaian. Iya. Kalau malam Pak Topo, nggak gelap sini? Kalau malam ya gelap, tapi mau tidur nyalakan api pakai kayu bakar. Oh, pakai ini ya, kayak pawon kalau orang Jawa menamakannya. Iya, namanya pawon ini. Jadi untuk penerangannya, untuk menghangatkan tubuh itu, iya, kan? Biar nggak ada nyamuk. Biar nggak ada nyamuk. Iya. Okay. Kalau untuk hewan buas Pak, di sini masih ada Pak? Oh, masih ada. Harimau, kadang-kadang ular besar. Banyak orang cari kayu, lari semua. Itu melihat ular. Ular besar, ya. Jadi hewan-hewan buas juga masih banyak di sini? Masih banyak. Dan jenengan sendiri pernah melihat hewan-hewan itu? Pernah. Kadang melihat itu, anjing. Anjing? Iya, ada sungai setelah melompat, jadi orang dia. Masya Allah. Jadi jenengan lihat awal itu anjing? Iya. Tapi ketika sudah melompat, anjingnya itu warnanya hitam. Anjing hitam? Iya. Dan bisa berubah menjadi? Orang. Setelah melompat itu. Setelah itu hilang? Hilang. Berarti memang benar-benar hutan larangan ini hutan angker Bang ya? Iya, masih angker di sini. Yang katanya orang bilang jalmo moro, jalmo mati, ngoten nggih leres. Iya. Ya, saya hidup sendiri di hutan ini disuruh guru saya untuk belajari ilmu yang sejati diri. Disuruh puasa merawat namanya. Puasa ngerawat itu tadi Pak nggih? Iya. Jadi puasa yang tidak makan nasi, makan umbi-umbian ngoten. Iya. Jadi jenengan di sini atas petunjuk arahan dari guru saya disuruh menyendiri di hutan. Iya. Pelaku dan puasa ngerawat. Iya. Sudah berjalan selama 16 tahun. 16 tahun. Okay. Ya, saya semenjak perceraian itu kayak orang stres, kayak orang gila pokoknya. Terus saya mimpi ketemu orang tua, disuruh ke hutan ini, suruh menyendiri. Dia namanya ditinggal istri. Gimana Mas? Susah. Iya. Dampak dari perceraian itu tentunya psikologis ya, iya. Mental itu sangat terapi ya, shock gitu ya. Iya. Tinggal istri, apalagi anak juga ikut istri. Ikut sama istri, anaknya. Terus jenengan hidup sendiri di desa ya, di kampung gitu ya? Iya. Tapi tiap hari kesini, hidup di sini dah hampir 16 tahun pokoknya. Iya, jadi ini kan juga jenengan bercocok tanam di lokasi ini. Iya. Berladang gitu. Iya. Dan sehari-hari waktu menikah itu kerjanya apa jenengan? Waktu sehari-hari itu saya tiap malam cari ikan. Ikan belut. Oh gitu, cari belut. Kadang dapat 30.000. Terus nggak mencukupi lah. Iya. Jadi mungkin karena faktor ekonomi sehingga istri minta cerai. Iya, minta cerai. Tinggal terus. Jadi kalau orang Jawa mengatakan wong wedok nggak nerimo, bojo sih nggak neriman diblonjo segitu, ngoten ya. Jadi setiap hari hanya bisa menafkahi 30.000. Iya. Hasil dari tangkapan belut itu. Iya. Oke, sing sabar nggih Pak Topo nggih. Iya. Mungkin Tuhan memang sudah menggariskan nasib jenengan seperti itu. Iya. Ujian manusia itu kan beda-beda. Iya. Termasuk jenengan diuji seperti itu, ya apa ya? Harus sabar. Harus sabar dan kuat, ngoten nggih. Ya Pak Topo, mohon maaf ya sebelumnya Pak Topo ya. Setelah kita cermati, ini timbul pertanyaan saya kok mau saya tanyakan nggak enak. Ini kan tadi jenengan menyampaikan bahwa tinggal di sini sudah 16 tahun, ya kan? Iya. Sedangkan jenengan perceraian itu baru 10 tahun. Ini gimana Pak? Oh, kebalik itu. Saya minta maaf. Oh, kebalik. Minta maaf ya, kebalik itu. Oke. Jadi yang benar? Yang benar 16 tahun. Dudanya? Iya. Terus menetap di sini 10 tahun? Iya, 10 tahun. Yang 6 tahun itu
mulai berantakan dah. Iya. Sama istri itu. Iya. Jadi mohon maaf saya tadi kebalik tadi. Iya Pak. Ini sempat unek-unek juga dari awal loh. Dudanya kan 10 tahun, tinggal di sini 16 tahun. Iya. Ini kan ternyata kebalik ya Pak ya? Ya namanya dicerai istri ya, bingung dah pikiran. Nggak apa-apa nggih Pak. Pak Topo, ini kan sebuah hutan yang jenengan jadikan sebuah perkebunan atau tegal ya lokal sini. Jenengan kalau boleh tahu nih, kita sharing cerita aja lah. Jenengan pernah menemukan atau mengalami, ya menemukan lah, harta karun atau apa di ladang yang jenengan tanami apa ini, pisang dan lain sebagainya ini Pak Topo? Pernah saya Mas. Apa itu Pak? Ketemu keris. Kerisnya itu kecil-kecil, banyaknya 12. Itu yang di tengah itu kuning. Waktu mencangkul? Iya, waktu mencangkul. Terus? Waktu mencangkul, saya kepikiran, takutnya mau saya ambil, takutnya punyanya orang. Mau saya ambil, itu udah pikirannya itu. Takut punyanya orang, terus saya jalan ke sana, terus kembali lagi. Tahu-tahunya udah hilang. Cuma jadi berubah katak itu. Jadi keris itu berubah wujud menjadi katak? Katak ya, kataknya warnanya hitam, besar sekali. Pokoknya besarnya itu ini sebatu ini. Sebesar itu? Iya, kataknya itu sebesar ini, hitam warnanya. Ukuran katak yang tidak normal Pak ya. Kalau segini kan katak purba ini ya. Hitam pokoknya. Terus kata itu akhirnya? Ya nggak berani saya, nggak berani ngambil. Oh nggak berani menyentuh pun nggak berani? Iya, berubah jadi itu dah. Mau saya ambil itu takutnya punyanya orang. Kerisnya tadi? Iya, tinggal cangkul lagi, kembali lagi, udah hilang. Oh kataknya pun hilang? Iya. Katak yang hitam tadi itu hilang? Hilang. Semenjak itu pernah muncul lagi nggak? Nggak pernah. Jadi mungkin pusaka itu memang sengaja menampakkan diri atau ditampakkan supaya jenengan rawat mungkin. Mungkin gitu, itu. Tapi jenengan nggak berani? Iya nggak berani, kepikiran punyanya orang itu. Nggak berani ngambil ya. Berarti selain dari apa perwujudan keris di tempat atau di hutan ini juga masih banyak pusaka-pusaka atau harta karun yang terpendam? Iya masih banyak sini. Karena namanya hutan apa? Hutan larangan. Hutan larangan. Pak Topo, ya. Jenengan kan sudah bisa dibilang 16 tahun menduda nggih Pak Topo? Iya. Kira-kira ada nggak keinginan untuk hidup kembali berbaur dengan masyarakat, ataukah mungkin ingin menikah lagi gitu? Kira-kira ada nggak keinginan Pak? Kalau keinginan itu ada, saya kan masih normal. Ingin nikah itu ada pikiran itu. Tapi siapa yang mau ya, keadaan saya begini. Udah tua saya. Tapi yang di bawah masih normal. Iya. Masih ya namanya manusia normal, pasti ada kemauan untuk menikah lagi. Tapi minder gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu sih. Kalau memang Tuhan menghendaki jodoh jenengan nanti ada, ya siapa tahu ya dengan tayangnya video ini nanti ada entah itu janda, entah perawan yang naksir sama Pak Sutopo. Yang ini hutan ini Pak, yang desa terdekat dari sini namanya desa apa Pak? Desa Sukosari. Kalau sebelah selatan Sukodono. Ikut kecamatan? Rogojampi. Masih Rogojampi ya? Iya. Banyuwangi Jawa Timur. Iya. Barangkali nanti dengan tayangnya video ini ada cewek yang aku mau Mas datang ke sana, antarkan saya. Siap, nanti kita antar ke jenengan. Ngoten nggih Pak Topo nggih? Ya. Mudah-mudahan nggih. Ini Mas, saya cerita ini Mas. Nggih. Pripun Pak? Waktu itu saya cari kayu buat bikin gubuk ini. Ada tawon di atas tanah itu. Tawonnya besar. Namanya tawon das itu. Sebesarnya ya kayak kepala itu dah. Tawon besarnya, ya. Terus mau saya ambil itu, orangnya itu banyak. Saya lari. Tawonnya banyak? Iya.
Di atas rumahnya itu banyak tawonnya. Mau saya ambil saya takut. Terus saya pulang ke kampung untuk menanyakan apa itu. Tahu-taunya disuruh ngambil, katanya orang tua itu. Orang tua, orang ngerti dah. Orang pinter. Iya, orang pinter. Saya kembali lagi, nggak ada dah. Tinggal bekasnya itu. Di hari yang sama ya Pak ya? Iya. Udah menghilang. Berarti itu bukan tawon asli, tawon gaib. Tawon gaib itu. Sebenarnya katanya orang yang ngerti itu kalau diambil ada besi kuningnya itu, tapi ada kecil. Besi kuning. Iya. Pusaka itu. Pusaka itu. Besi kuning ya. Besi kuning. Kegunaannya untuk apa kira-kira? Itu gunanya kalau buat jalan-jalan bagus itu. Dikantongin bisa atau di mulut di kemu. Kan kecil besinya itu. Itu ada orang mau menyala, mau menyakitin, pakai senjata, nggak mempan apa-apa itu. Oh, kebal gitu ya? Iya, itu. Jadi orang ketika sudah mendapatkan besi kuning itu orang yang megang itu bisa kebal senjata. Iya, kebal senjata itu. Tapi berhubung jenengan sekali lagi belum rezeki ya Pak? Iya. Ditunjukkan, tapi sekali lagi jenengan tidak berani atau takut. Iya, takut sama tawonnya itu banyak soalnya. Padahal di situ sebenarnya bukan tawon, tapi pusaka yang dijaga tawon. Iya, itu. Besi kuning Pak. Iya. Ini sebenarnya Pak Topo ini banyak sekali ditunjukkan pusaka di sini yang mungkin untuk diwariskan ke jenengan, tapi jenengan sendiri belum waktunya. Ya, belum waktunya mungkin ya. Tapi nanti suatu saat bisa, semua itu bisa jadi milik jenengan Bang ya. Iya, nanti kalau sudah punya, saya dibagi-bagi Bang ya. Iya. Iya. Jadi sudah ngalor ngidul kita berbincang, ini ada unek-unek yang ingin saya tanyakan Pak Sutopo. Pengalaman jenengan selama lebih dari 10 tahun tinggal sendirian di dalam hutan ini. Kalau boleh tahu nih Pak Topo, punya pengalaman atau cerita mistis yang jenengan alami ketika hidup di dalam hutan ini sendirian Pak? Iya, saya pernah ini. Waktu tidur saya ini, tidur di sini. Waktu itu gerimis. Hampir terang, masih gerimis dah. Tapi saya tidur. Waktu itu ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia ngajak kawin. Ngajak kawin? Iya. Itu siang atau malam hari Pak? Malam itu. Malam hari. Keadaan hujan? Hujan, gerimis. Gerimis. Kira-kira jam 12 lebih. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Cantik gak orangnya? Cantik Mas. Jadi tiba-tiba datang ke jenengan tidur? Iya, tidur, tapi kayaknya itu kayak mimpi, tapi saya keadaan sadar gitu. Gimana ya? Jadi setengah mimpi setengah sadar? Iya. Ada perempuan yang ngajak kawin. Ngajak kawin. Terus respon jenengan Pak ketika diajak kawin wanita cantik itu? Terus saya itu bangun. Ketika saya bangun, kaget saya, kok enggak ada gitu. Saya cari-cari pakai senter, enggak ada. Sana enggak ada dah. Jadi ketika jenengan terbangun ya, wanita itu sudah menghilang? Udah menghilang waktu saya itu bangun itu. Tapi bukan mimpi ya Pak ya? Bukan mimpi, aneh kan itu. Kira-kira makhluk apa itu Pak? Kayaknya itu, kalau di sini namanya sundel bolong. Oh, sundel bolong. Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Pak Topo ini pernah diajak kawin sundel bolong. Tapi cantik ya Pak ya? Cantik orangnya, rambutnya panjang, pakai baju putih. Setelah saya bangun itu hilang orangnya. Kalau di sini itu Mas ya, masih banyak hantu-hantu itu kayak genderuwo, sundel bolong. Itu masih banyak di sini. Namanya hutan larangan. Orang cari kayu jarang dah. Jarang ada warga yang berani. Iya. Soalnya sering ditemui kayak ular gitu. Jadi, anjing. Iya. Bisa berubah manusia anjingnya itu. Makanya jarang sekarang. Jadi
karena saking banyaknya kejadian-kejadian sehingga warga sini pun untuk memasuki hutan ini sendiri ya, terutama Pak ya. Iya. Nggak berani. Di samping makhluk gaib juga hewan-hewan buasnya pun masih ada Bang. Masih ada. Kayak ular besar. Besar pun ular nyata Bang ya. Ular nyata itu. Ular gaibnya. Iya. Jalmo moro, jalmo mati, hutan larangan. Iya. Ya kan sudah terkenal hutan larangan itu Bang ya. Iya. Hutan yang tidak banyak setan. Iya. Berani memasuki hutan tersebut. Kalau di sini nih Mas, malam kan gelap Mas. Kadang-kadang ya ada kayak bola api mau turun hilang. Mungkin itu santet mungkin, apa Ganaspati. Oh, Banaspati ya. Yang kemamang itu Pak ya? Iya. Bola api yang terbang itu ya? Iya. Itu sering Pak jenengan? Sering. Selama 16 tahun. Jadi ketika ini kan di hutan kan gelap gulita gitu. Iya. Ketika ada bola api itu sangat terang. Enggak setiap malam tapi. Enggak setiap malam. 2 malam. Setiap 2 malam ada. Terus besoknya enggak ada. Kadang 2 malam lagi ada gitu. Tapi yang jelas sering Pak. Iya sering. Namanya Banyuwangi. Banyak santet masih ada lah. Banyuwangi terkenal dengan peluh santet gitu. Iya. Jenengan nggak takut Pak? Ya udah biasa kok. Udah biasa nih. Iya. Yang asalkan jangan sampai turun di sini aja. Gitu ya. Kalau turun di sini kena jenengan gitu. Iya kena saya. Nggih Pak Topo, kita hanya bisa bantu doa jenengan, mudah-mudahan apa yang jenengan inginkan, yang jenengan cita-citakan, ya di samping laku ritual di sini yang menurut petunjuk dari guru ya, guru spiritual jenengan, mudah-mudahan bisa tercapai. Bisa tercapai, amin. Sesuai dengan keinginan jenengan tadi, ada jenengan punya keinginan untuk menikah lagi. Iya, mudah-mudahan nanti terlaksana nggih. Iya. Siapa tahu dapat jodohnya dari ini tayangan video ini. Iya. Atau jika Tuhan mengendaki lain, manusia itu kan sudah dijatah oleh Tuhan. Iya, rezeki, jodoh, mati itu pasti kan. Iya. Ya, seandainya jodoh jenengan dipercepat ya segera diijabahi ngoten nggih. Iya. Jadi matur suwun medale. Kita nggak bawa oleh-oleh tapi nanti ada sedikit rezeki tambal jenengan untuk ya sekedar menyambung hidup lah atau buat beli rokok atau apa. Di sini kalau berjalan ke kampung jauh Pak nggih, berapa jam jauh. Jadi mungkin jenengan kalau beli rokoknya itu titip orang atau datang ke sana sendiri? Jalan kaki. Ya. Untuk kebutuhan yang lainnya seperti obat nyamuk apa gitu nggih. Jarang tapi obat nyamuk. Jarang ya? Iya. Cukup pakai dengan api bakar, kayu bakar. Pakai ini aja. Iya. Asapnya sudah mengusir nyamuk. Iya. Bisa mengusir. Jadi kami mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas jenengan tadi pas mencangkul nggih. Iya. Nanam apa itu Pak? Untuk nanam ubi, singkong dan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jadi kami mohon maaf dan terima kasih jenengan sudah meluangkan waktu ngobrol dan berbincang dengan kami. Dongo dinongo Pak nggih. Saya minta doanya, juga pun sebaliknya saya doakan jenengan mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan. Oke, teman-teman, jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Dan tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.